Bolehkah zakat harta dan sedekah diberikan kepada adik kandung yang beda ibu status adik saya? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak, Mama, ini 5 juta zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Bapak wajib menafkahi ibu, maka bapak tak boleh berzakat kepada ibu. Tapi ibu boleh berzakat ke bapak. Itu bedanya. Ibu boleh berzakat. Bang, ku tengok abang udah agak-agak fakir miskin nih bang. Jadi, uang itu zakat. Tengok susah kali kau bang. Ini pakailah ini. Ini gaji ku bulan ini. Ibu bergaji sebulan 10 juta. 1 juta 25.000, 2,5%. Jadi kalau 10 juta 250.000. Ini zakatku bang, 250. Yang 750 ini sedekah. Adapun infak, nanti ku tengok prestasi abang. Nah, kaedahnya tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh berzakat kepada anak, karena anak itu wajib kita nafkahi. Nah sekarang adik, apakah adik itu wajib kita nafkahi? Tidak. Yang wajib dinafkahi itu siapa? Istri, anak, cucu, mertua, orang tua, yang hubungan langsung. Itu yang wajib kita nafkahi. Orang yang tak wajib kita nafkahi, boleh kita kasih zakat. Kalau kita bersedekah pada orang jauh, nilainya 1 sedekah. Tapi kalau kita bersedekah pada orang dekat, nilainya 2. 1 sedekah, 1 lagi silaturahim. Tapi banyak orang tak mau sedekah ke keluarga dekat. Kalau sedekah sama orang lain. Kok kenapa tak sedekah sama saudara? Payah saudara nih Pak Ustadz, dikasih sikit-sikit kali katanya. Bagaimana menghadapi suami yang berselingkuh? Udahlah dikasih zakat berselingkuh pula. La Allah. Parah kali orang Medannya. Ibu punya wali 6 orang. Jadi bukan ibu memanggil bapak itu dengan membawa centong sini bang, bukan gitu. Ibu punya wali 6 orang. Pertama ayah, yang kedua atuk opung, yang kedua abang ayah, yang ketiga adik ayah, yang keempat abang. Yang pertama ayah, yang kedua datuk opung, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. 6 wali ibu itulah yang menyelesaikan ini. Maka dipanggilnya lah, setan, sini kau sebentar. Orang berselingkuh itu mesti gitu manggilnya. Tak pula kita panggil kepada menantu kami silakan. Mana ilah tengkuk dia. Kalau ada yang polisi, tentara situ, cabutkan pistol, letakkan di atas meja tuh, pang, tak ada. Biar tahu dia. Walaupun tak ada pelornya. Ku dengar kau udah selingkuh. Kemarin tertangkap screenshot SMS. Ini dia kan, dipoto perempuan tu kan. Kau jangan macam-macam. Kau berhenti selingkuh. Kalau kau tak berhenti, jadi kasih dia mop, di mop dia sikit. Habis itu berhenti. Ya pak, aku stop nih. Ada berhenti dia. Tinggal lagi ibu. Mau ibu menerima barang second nih? Kalau ibu, kata ibu, Pak Ustadz, aku ikhlas menerima dia Pak Ustadz. Tak bisa aku berpindah ke lain hati Pak Ustadz. Terimalah dia. Tapi jangan sampai mulut ibu berkata bisa, tapi hati ibu tidak. Itu bahaya. Lain di mulut, lain di hati. Ada lagunya itu. Kalau ibu berkata bisa, katakanlah bisa. Tapi kalau katakan tidak, katakan tidak. Karena banyak perempuan berkata mulutnya bisa, tapi pas begitu jalan bersama terbayang dia selingkuhan siapa sih. Itu menjadi masalah. Hidup ini singkat bu. Hidup ini singkat. Jangan sampai gara-gara ini terpengaruh kepada sholat ibu, ibadah ibu, kerja ibu. Oleh sebab itu pikirkan baik-baik. Kalau bisa, bisa. Ambil waktu agak seminggu, 2 minggu, 3 kali Jumat, aku berpikir dulu. Gimana? Selesai? Apakah benar apabila suami memakan penghasilan istri hukumnya haram? Bapak punya gaji, ibu punya gaji. Ibu punya gaji, bapak punya gaji. Sama-sama punya gaji. Bedanya apa? Dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Setuju? Kuat mereka. Dalam gaji bapak sama-sama bergaji 5 juta. Bapak 5 juta, ibu 5 juta. Dalam gaji bapak itu ada hak ibu, 5 hak ibu. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, 5 perhatian. Hak ibu, kewajiban bapak. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak.
Izinnya pun bukan karena keterpaksaan. Bang, aku kerja ya, kalau tidak awas bang. Tidak bisa juga. Oleh sebab itu ibu punya gaji, ibu punya warisan, ibu punya pendapatan, ibu punya kos-kosan, ibu punya mobil, ibu punya sudaku, ibu punya kocan, ibu punya angkot, ibu punya motor, itu milik ibu. Kalau ibu meninggal, 50% untuk bapak. Kalau ada anak, 25%. Artinya ibu punya harta. Lalu kemudian ketika ibu mau bersedekah, ibu tidak minta izin ke bapak. Sebetulnya ibu tak perlu minta izin karena itu punya ibu. Tapi ibu sebagai orang yang beretika, bermoral, berakhlakul karimah, ibu ngomong, kulo nuwun, kata orang Jawa, bang, aku mau menyantuni anak yatim di sana. Jadi duit gajiku ini ku pakai. Bapak tinggal ngangguk aja. Dan ibu tak boleh tentang. Kau mau kemana? Aku mau menyantuni anak yatim di sana. Coba kau tanya, ini kan gaji aku. Nah, pertanyaannya, apakah haram bapak memakan hasil gaji ibu itu? Harta bapak berpindah kepada saya sebab apa? Jual beli. Sebab apa? Pinjam meminjam. Sebab apa? Sodakoh. Sebab apa? Infak. Sebab apa? Wakaf. Bisa duit ibu itu berpindah ke bapak, apa sebabnya? Akadnya itu apa? Nah, sodakoh. Sodakoh dia. Udah nggak? Selesai itu dah. Bang, ini gajiku bang, ini duitku bang. Tapi karena aku tengok abang susah kali, ini ku kasih abang sodakoh. Biar jangan apa kali abang, ini ambil. Jika kita mengetahui bahwa pasangan hidup kita telah mengikuti ajaran Syiah, apa yang harus kita lakukan? Apa hukumnya? Perbedaan kita dengan Syiah ini 5. Yang pertama, Syiah wajib mengimani imam 12. Sedangkan rukun iman kita 5. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Sedangkan dia ada rukun imannya lagi, beriman kepada imam yang ke 12 imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. 2, mereka mencaci maki sahabat Nabi. Karena kata mereka setelah Nabi meninggal itu mestinya penggantinya Sayyidina Ali. Lalu kata mereka Abu Bakar dengan Umar itu merampas khilafah Ali. Dan sahabat yang lain diam melihat kebatilan. Maka sahabat-sahabat Nabi itu kata mereka kafir. Yang ketiga, kata mereka ada Quran yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Tebalnya 3 kali lipat daripada Quran ada kamu sekarang. Kenapa buktinya musabaqah tilawatul Quran mereka pakai Quran yang ada sekarang? Kata mereka, sebelum Imam Al-Qaim, mereka menunggu imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu katanya bersembunyi di Sirdap, di bukit di Irak, dalam terowongan. Itu mereka tunggu-tunggu, belum keluar lagi. Nanti kalau keluar imam yang ke-12 itu, dibawanya kitab yang asli, sementara yang asli itu datang, pakai aja yang KW ini dulu, kata dia. Yang keempat, mereka ada meyakini namanya taqiyah. Taqiyah itu kalau di tengah orang ahlu sunnah, pura-pura dia ahlu sunnah. Kalau di sini banyak Muhammadiyah, pura-pura dia Muhammadiyah. Kalau di sini banyak Al-Wasliyah, pura-pura dia Al-Wasliyah. Kalau di sini banyak NU, pura-pura dia NU. Kalau di sini banyak ahlu sunnah, dia bilang Sunni. Kau ini Syiah apa Sunni? Aku Sunni. Kalau kebetulan banyak Syiah, kau Sunnah apa Syiah? Aku Syiah. Kalau kebetulan situ 50-50, kau Sunnah apa Syiah? Aku Susi. Susi, Sunnah Syiah. Yang kelima, mereka ini menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu bagian dari akidah keyakinan. Mut'ah itu artinya enak. Mut'ah itu artinya nikmat. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Jadi boleh nikah kontrak. Aku nikah mut'ah sama engkau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore dengan mahar 50.000 tunai. Sah. Dalam Islam tak boleh nikah mut'ah. Oleh sebab itu inilah perbedaan, 5 perbedaan menurut Syekh Ali Jum'ah, ulama besar. Kita berpegang teguh dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada suami ibu atau istri bapak yang ikut golongan ini, ajak dia balik, bawa dia ke ketua MUI, bawa dia ke dokter Ardiansah, Sekum MUI, supaya diceramahi dia, dibalikkan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Karena tak mungkin bisa bersama. Antara NU Muhammadiyah masih bisa, antara Al-Wasliyah dengan Muhammadiyah masih bisa, karena masih sama ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana pandangan Ustadz ketika seorang pemimpin bertutur kata tak santun, tak bertata krama kepada bawahannya, padahal hakikatnya seorang pemimpin itu harusnya bisa menjadi panutan bagi orang yang dipimpinnya. Kalau kita tak suka, saya kebetulan tidak pimpinan, tapi dulu pernah juga jadi dosen. Satu semester itu kadang 10 kelas. Satu kelas itu isinya 30 orang. Jadi saya memimpin 300 orang.
Jadi saya sampaikan di pertemuan pertama, adik-adik mahasiswa sekalian, saya ini orangnya tak suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, caci maki, sumpah serapah. Saya punya aturan-aturan, nilai saya ambil 40% dari mid semester, 40% dari UAS, ujian akhir semester. Ini saya bagi ada 13 makalah. Pertemuan pertama tatap muka, perkenalan, orientasi. Pertemuan nanti berikutnya adalah presentasi makalah. Kalau kalian sedang tidak mood, sedang malas, jangan datang ke kampus karena aku tak bisa menengok kalian main-main di dalam, main HP. Nah, saya kasih tahu. Kalau kalian tak siap makalah, yang kalian datang. Kalian buat izin, kalian bisa telepon saya, bisa kirim WhatsApp saya. Nah, kita kasih tahu dari awal. Kita yang paling tahu tentang diri kita. Apa yang membuat kita marah? Kalau kita pula mau mengasih tahu dia, kasih tahu dengan baik. Jangan kita marah kepada ini, kita lampiaskan ke sini. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik. Pimpinan juga tak bisa marah-marah. Apa titel bapak tuh? MM, mudah marah. Nah, oleh sebab itu maka, tapi pemimpin tak boleh pula tak marah. Karena kalau pemimpin tak ada marah, makanya ada punishment, ada hukuman, ada SP1, ada SP2, ada SP3. Mesti ada ketegasan, mesti ada disiplin. Saya tak suka juga setelah pengajian ini, terserah kalian lah, mau kerja kerja. Tak apa. Udah, aku serahkan semua pada Allah. Tak betul. Ya, jadi sebetulnya Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jangan bayangkan Nabi itu tak pernah marah. Nabi pernah marah. Naik dia ke atas mimbar, merah wajahnya, merah matanya, marah dia. Jadi Nabi itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Salam dia, Assalamualaikum warahmatullah. Ditengoknya banyak yang tak sholat berjamaah, marah Nabi. Lau harriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka yang tak sholat ke masjid. Gitu, Nabi. Marah. Mana mungkin bakar gitu ucapannya tak marah. Siapa yang tak ke masjid ku bakar. Marah, cuman marah pada tempatnya. Ini banyak orang sekarang kan tak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya namanya adil. Lawan dari adil zalim. Jadi kalau kita marah-marah aja sama orang, itu zalim. Bermasalah di rumah, marah ke security, itu zalim. Apa pula aku yang salah ke security? Awas kau kutuntut di akhirat.